Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 123. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini faslun tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Hendaklah engkau wahai saudaraku bil amri bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, wan nahyi dan melarang dari yang munkar. Jadi alaika ini wajib. Wajib kita selalu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentunya sebatas kemampuan, ada aturannya. Kenapa harus amar ma'ruf nahi mungkar? Ini alasannya. Fa innahul kutubul ladzi 'alaihi midaru amriddin. Karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu kutub, pokok alladzi alaihi yang di atasnya pokok itu midaru amriddin, itu berputar urusan agama. Agama ini akan tegak selama adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah enggak ada, maka agama pun akan kacau. Alasan pertama, wali ajlihi andalallahul kutuba, dan karenanya amar ma'ruf nahi mungkar telah menurunkan oleh Allah akan Alkitab, akan seluruh kitab. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit juga pada dasarnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana mungkar yang paling utama kan kesyirikan. Jadi Al-Quran dikirim atau kitab-kitab yang lain dikirim oleh Allah, di mana isinya memberantas kemusyrikan dan lain kemaksiatan. Wa arsalal mursalin, atau kepada anzala, wali ajlihi, dan karenanya amar ma'ruf nahi mungkar telah menurunkan oleh Allah akan banyak kitab. Wa arsala, telah mengirim ianya Allah al-mursalin akan banyak rasul. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin. Dan sungguh terakad atas kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar oleh ijma'nya kaum muslimin. Sepakat semua kaum muslimin bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Wa tadhaharat nususul kitabi was sunnati 'alal amri bihi wat tahziri min tarki. Wa tadhaharat, dan telah nyatalah oleh banyak nas-nas Alkitab, nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah, alal amri, atas perintah dengannya amar ma'ruf nahi mungkar, wat tahziri, atas pada amri, dan di atas mewanti-wanti min tarkihi, dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya banyak banget ayat Al-Quran, banyak banget sunnah Nabi yang isinya memerintahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengingatkan kita, menjelaskan betapa besar bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah satunya qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendak adalah di antara kalian itu satu umat yang mengajak ia kepada kebaikan, wa ya'murun, dan memerintahkan dengan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah orang-orang yang bakal beruntung. Humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beruntung, yang lain merugi semua. Waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabih bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sungguh telah mensifati oleh Allah akan orang-orang yang beriman fi ghairi mawdi'in, bukan pada satu tempat dari kitabnya Allah. Dengan apa Allah sifati? Bil amri, muta'alaq kepada wasafa, dengan menganjurkan dengan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Artinya ketika Allah menyebutkan tentang orang yang beriman, banyak, sering. Waqad wasafallah, sungguh mensifati oleh Allah akan orang yang beriman bukan pada satu tempat.
Bukan pada satu tempat, berarti di banyak tempat ada dalam Quran. Allah mensifati kaum mukminin dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya orang yang beriman itu orang yang suka amar ma'ruf dan suka melakukan nahi mungkar. Waqaddama wasfahum bihi fi ba'dil mawadhi'i 'alal iman. Dan mendahulukan ianya Allah akan mensifati mereka kaum beriman dengannya amar ma'ruf nahi mungkar pada sebahagian tempat di atas iman. Bahkan di sebahagian tempat Allah duluan orang mukmin adalah orang yang suka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, duluan mensifati orang yang beriman tersebut dengan al-amiruna bil ma'ruf an-nahyuna 'anil munkar. Duluan mensifati mereka dengan amar ma'ruf nahi mungkar daripada mensifati dengan keimanan. Ini lagi-lagi menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fi ba'dihha 'ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Dan pada sebahagian tempat, ini kembali ke mawadhi, dan pada sebahagian tempat ala iqamah, maksud ala iqamah mendahulukan ianya Allah akan mensifati mereka dengannya amar ma'ruf di atas melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Di sebahagian ayat yang lain Allah menyatakan orang yang beriman yang amar ma'ruf nahi mungkar baru yang melaksanakan sholat kemudian yu'tunaz zakah. Nah itu. Antara lain contohnya misalkan di sini. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru. Telah dilaknat akan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir dari mana? Min Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Dilaknat ala lisani Dawuda. Melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Telah dilaknat akan orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa ibni Maryam, putranya Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bermula demikian mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dikutuk. Itu sebab bima asaw, dengan sebab kemaksiatan mereka. Bima asaw ay bi asyanihim. Masdariyah. Bima asaw, dengan sebab maksiatnya mereka. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Adalah mereka itu tidak saling melarang oleh mereka dari kemungkaran fa'alu. Dari kemungkaran yang mereka perbuat akannya kemungkaran. Artinya ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita, efeknya juga akan menimpa kita. Itu mereka dilaknat karena mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruklah ma yang adalah mereka itu mereka kerjakan. Perbuatan mereka amat buruk sekali. Berarti ini bukan tentang contoh ayat di mana dalam ayat itu Allah mensifati orang yang beriman dengan amiruna bil ma'ruf an-nahyuna 'anil munkar, bukan. Tapi ini tentang bahayanya tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takuti olehmu akan fitnah. Fitnah ini musibah, bala. Takuti olehmu akan fitnah yang tidak menimpa ianya fitnah alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim dari kalian, khasah, hal keadaan orang yang zalim itu khusus. Takuti olehmu akan satu fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun kalau dia membiarkan kemungkaran juga akan terkena fitnah dan musibah. Wa qala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ra'a, ini hadis yang paling sering kita dengar. Barang siapa yang melihat ia dari kamu munkaran, akan satu kemungkaran. Ini kemungkaran umum, kemungkaran kecil atau kemungkaran besar. Man ra'a minkumun munkara, barang siapa yang melihat ia dari kamu akan satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendak merubah ia akannya kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Berarti ini hadis ini khitabnya kepada orang-orang yang berpuasa. Artinya tentunya orang yang berpuasa itu bertingkat. Ada tingkat presiden, tingkat gubernur, tingkat bupati, seterusnya sampai orang yang
punya kekuasaan di tingkat keluarga. Artinya orang-orang yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya, ketika dia melihat kemungkaran, dia harus merubahnya. Fal yughayyirhu biyadih. Maka hendak merubah ia akannya kemungkaran dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, maka jika tidak mampu ia merubah kemungkaran dengan tangannya, fa bilisanih, maka hendak merubah ia akannya kemungkaran dengan lidahnya, berupa memberikan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka jika tidak mampu ia memberi nasihat dengan lidahnya, fa biqalbih, maka memberi nasihat ia dengan hatinya. Wazalika adhaful iman, dan demikian memberi nasihat dengan hati itu adhaful iman, itu yang paling lemahnya iman. Jadi dari sini kita juga paham bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu memang ada tingkatannya. Wa qala salawatullahi wa salamu alaihi, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna wa la tanhuwanna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Walladzi nafsi biyadihi, demi alladzi yang jiwaku dalam kuasanya. Walladzi, demi Allah. Nafsi yang bermula jiwaku itu biyadihi, di kuasanya Allah. La ta'muranna, ini lam jawab kasam. Demi Allah la ta'muranna, hendaklah demi Allah sungguh kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian melarang dari kemungkaran. Au la yushikanna, atau hampir-hampirlah. Au la yushikanna Allah, atau menghampiri atau menghampirkan oleh Allah. Ini yushikanna, ini nun taukid. Au la yushikanna, atau hampirlah Allah bahwa mengutus ianya Allah kepada kamu, mengirim ianya Allah kepada kamu akan siksa darinya Allah. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa akannya Allah, fala yastajibu, maka tidak akan mengabulkannya Allah bagimu. Ini sampai Nabi bersumpah, demi Allah kalian memerintahkan, menganjurkan yang baik-baik, melarang dari kemungkaran, atau Allah akan mengirim azab kepada kalian. Ketika azab sudah dikirim akibat kelalaian kalian dari tidaknya amar ma'ruf nahi munkar, summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah supaya azab itu dihilangkan, fala yastajibu, maka Allah tidak akan mengabulkan ia bagimu, doamu ketika itu akan tertolak. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukanlah dari golongan kami itu orang-orang yang tidak menyayangi ia akan orang yang kecil dari kita. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati ia akan yang besar dari kita. Wa ya'mur bil ma'ruf, dan tidak memerintahkan, semua kita atah kepada yarham. Bukan golongan kami, bukan golongan Nabi ini. Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya kalau orang-orang yang lam yarham saghirana, tidak menyayangi ia akan yang kecil dari kita. Wa yuwaqqir kabirana, tidak menghormati ia akan yang besar dari kita. Wa ya'mur bil ma'ruf, tidak memerintahkan ia dengan yang baik. Wa yanha, dan tidak melarang ia dari kemungkaran. Nah, ini kenapa ada ayahnya ini? Kalau jazam mestinya ayahnya hilang ya. Man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Mestinya ini jazam kalau kita atah kepada yarham semua. Bukan golongan kami. Tahu cara bukanya? Apa? Laisa minna, bukan golongan kami itu orang-orang yang tidak menyayangi ia akan anak kecil, tidak menghormati ia akan orang tua, dan tidak memerintahkan ia dengan yang ma'ruf, tidak melarang ia dari kemungkaran. Mestinya ini tanda jazamnya kan hilang ya. Wa'lam annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fardu kifayatin. Ketahui olehmu, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Bila melaksanakan dengannya amar ma'ruf nahi munkar oleh sebahagian orang,
gugurlah oleh dosa, anil bakin dari sisa. Nah, yang dapat pahala tetap yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak melaksanakannya yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa. Wahtas ini ada, wahtas sawabu bil qaimina biha. Dan terkhususlah oleh pahala dengan orang yang melaksanakan bihi dengannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya memang begitulah arti fardu kifayah. Dilakukan oleh sebahagian, lepas sebahagian yang lain dapat pahala yang melakukannya saja. Wa idza lam yakum bihi ahadun ammal haraju kafatal alamin bih. Alimin bukan alamin. Idza lam yakum bihi apabila tidak melaksanakan dengannya amar ma'ruf nahi mungkar oleh seorang pun, ammal haraju niscaya meratalah oleh dosa kafatal alimin kepada seluruh orang yang mengetahui. Kafatal alimin kepada seluruh orang yang mengetahui dengannya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ini lebih kepada mungkarnya. Apabila tidak melaksanakan dengannya amar ma'ruf nahi mungkar oleh seorang pun, umumlah oleh dosa kepada seluruh orang yang mengetahui dengannya kemungkaran ya. Ada kemungkaran nggak dilarang, yang tahu itu ada mungkar di sana, kalau nggak melarang dia dosa. Al-qadirin lagi yang mampu ala izalatihi, yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Jadi bisa artinya umumnya, apabila tidak melaksanakan dengannya amar ma'ruf nahi mungkar oleh seorang pun, ada kebaikan yang ditinggalkan, berarti kan kita harus memerintahkan untuk dilaksanakan. Bila tidak melaksanakan dengannya amar ma'ruf oleh nahi mungkar oleh seorang pun, umumlah oleh dosa kepada seluruh orang yang mengetahui dengannya ma'ruf yang ditinggalkan atau dengan mungkar yang dilaksanakan, harus dilarang. Lagi yang mampu kepada menghilangkannya. Wal wajibu 'alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran an tu'arrifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkaran. Bermula yang wajib kepadamu apabila engkau melihat akan orang-orang yang meninggalkan akan satu kebaikan atau memperbuat ia akan kemungkaran, itu bahwa an tu'arrifahu, engkau perkenalkan kepadanya. Engkau perkenalkan kepadanya orang bi kauni dzalik, dengan keadaan demikian sesuatu itu ma'rufan, itu ma'ruf atau mungkar. Kita melihat orang meninggalkan yang baik. Tugas kita memperkenalkan dulu, kita menyatakan itu baik, harus dilakukan. Atau itu malah kewajiban, harus dilakukan. Atau kita melihat orang melakukan kemungkaran, kita menjelaskan dulu bahwa itu mungkar, nggak boleh dilakukan. Fa'idha lam yada'hu, wada'a yada'hu ini. Fa'il lam yada'hu, maka jika tidak meninggalkan ia akannya kemungkaran tadi. Kemungkaran nggak ditinggalkan. Atau ada kebaikan yang wajib dia lakukan, malah dia nggak melakukannya. Maka jika tidak meninggalkan ia akannya, fa'alaika, maka hendaklah engkau biwa'dhihi, menasehatinya. Menasehati wa tahwifihi, dan menakut-nakutinya. Ya, pertama diberi nasihat, kemudian diancam kalau nggak mempan. Ditahwif ini diancam dalam arti bahaya, ini kalau ini nggak dilakukan neraka, akan dapat siksa Allah. Atau kalau ini dikerjakan maksiat, malah akan ada ancaman Allah. Itu ditakut-takuti dengan dalil agama. Fa illam yandajir, maka jika tidak menjauh ia, yandajir intajara yandajiru. Sesudah kita mengingatkan, dia tidak menerima peringatan, tidak meninggalkan. Fa illam yandajir, jika tidak meninggalkan ia maksiat tersebut, fa'alaika bitaghyirih, maka hendaklah engkau atau wajib kepadamu bitaghyirihi, untuk merubahnya kemungkaran, wa qahrihi, dan memaksanya kemungkaran, biddarbi, dengan dipukul. Nah, ini kan. Fa illam yandajir, jika tidak meninggalkan ianya seseorang kemungkaran tadi, maka fa'alaika, wajib kepadamu bitaghyirihi, untuk merubahnya kemungkaran dan memaksanya, biddarbi, dengan dipukul. Kalau ini di bawah kuasa kita. Kalau orang lain kan kita nggak boleh sembarangan juga, melanggar undang-undang, harus dikerasi. Wa kasri alatil lahwil muharramati, dan dengan memecahkan, merusak alat-alat musik
Alat-alat lahwen, alat musik yang diharamkan. Wa iraqatil khamri, dan menumpahkan minuman keras. Kalau memang orang lagi minum minuman keras, dinasihati nggak mempan, harus dipecahkan kacanya. Ini kan harus siap, ini siap mental. Waraddil amwalil maghdubati min yadihi ila arbabiha, dan dengan mengembalikan harta-harta yang dirampok dari tangannya perampok kepada pemiliknya harta. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa atau otoritas ya. Satu lembaga yang memang diangkat khusus untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak bisa dilakukan oleh setiap orang. Kecuali di bawah wilayah kekuasaannya dia aja. Ini ada wa hadhihi rutbatu la yastaqillu biha illa man bazzala nafsahu lillah. Bermula ini tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu la yastaqillu biha. Tidak bisa terbebas dengannya. Tidak bisa mandiri dengannya ini rutubah illaman, kecuali oleh orang-orang bazzala yang telah menyerahkan ia akan dirinya untuk Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar jenis ini pakai keras, kuat, benar-benar berani, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang dia jiwanya sudah dia jual untuk Allah, sudah siap mati lah. Nggak takut ancaman, nggak takut penjara, nggak takut peluru ditembak. Kana ma'zunan lahu min jihatil sultan, atau orang-orang kana atau kepada bazala, atau amar ma'ruf nahi mungkar jenis ini atau tingkatan ini tidak akan mampu, la yastaqillu, tidak bisa terbebas dengan ini rutbah kecuali orang-orang yang telah menyerahkan ia akan dirinya untuk Allah, atau orang-orang yang ada yaitu ma'zunan, diberi izin baginya seseorang min jihati sultan, dari pihak penguasa. Orang yang udah dapat memang sudah diangkat oleh penguasa yang bertugas seperti itu, seperti polisi misalkan. Wa amma rutbatanil ulatani a'nit ta'rifa wal wa'dha. Wa amma rutbatani, adapun dua tingkatan yang pertama, ulatani dari ulat. Adapun bermula dua tingkatan yang pertama keduanya, saya maksud akan ta'rif. Memperkenalkan bahwa itu ma'ruf nggak boleh ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Atau bahwa itu haram nggak boleh dilakukan, ta'rif memperkenalkan. Awil wa'dha, atau dan memberi nasihat. Fala yaksuru anhuma, fala yukassiru anhuma illa jahilun mukhabbitun. Maka tidak melalaikan dari keduanya kecuali oleh orang yang jahil, mukhabbitun. Oleh orang yang jahil, mukhabbit. Oleh orang yang jahil yang keterlaluan jahilnya. Au alimun mufarrid, atau oleh orang yang alim yang mufarrid, yang lalai. Amar ma'ruf jenis memperkenalkan, menjelaskan, memberi nasihat. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf jenis ini itu orang jahil yang jahilnya keterlaluan, atau orang alim yang lalai, alim yang sibuk dengan dirinya sendiri. Wa'lam annal amra bil ma'rufi wajibun. Ketahuilah olehmu bahwa sungguh amar ma'ruf itu wajib. Wan nahya 'anil muharrami wajibun. Dan melarang dari yang diharamkan itu wajib. Amar ma'ruf wajib, melarang dari yang haram wajib. Wal amra bil mandubi wan nahya 'anil makruhi mustahabun. Ketahuilah bahwa sungguh menganjurkan yang sunnah atau melarang dari yang makruh itu sunnah. Memerintahkan ma'ruf yang wajib. Memerintahkan yang wajib jadi wajib. Melarang dari haram ya wajib juga. Memerintahkan yang sunnah untuk dilakukan sunnah. Melarang dari makruh supaya makruh itu ditinggalkan juga sunnah. Fa'alaika iza amarta bima'rufin aw nahaita an mungkarin, dan hendalah engkau wahai saudaraku, bila engkau memerintahkan yang ma'ruf atau engkau melarang dari kemungkaran, walam yusma'laka, dan tidak didengarkan bagimu. Perintahmu enggak ditaati, laranganmu juga enggak dipatuhi. Ya, wa alaika, hendaklah engkau bimufarakah. Mufarakah muta'allah kepada alaika kan? Ya, hendaklah engkau dengan meninggalkan maudhi'il mungkar, meninggalkan tempat kemungkaran, wahijri murtakibihi,
dan meninggalkan orang yang melakukannya kemungkaran. Hatta yafi'a ila amrillah, hingga terserah ya kepada urusan Allah. Jadi ada tempat maksiat kita larang nggak didengar, kita harus meninggalkan tempat itu. Kalau kita masih di situ nanti bahaya juga akan menimpa kita. Wa 'alaika bikarahiyatil ma'asi, dan hendaklah engkau untuk membenci kemaksiatan. Ya, kita harus benci. Kadang pada kondisi tertentu kita nggak mampu melarang, minimal kita harus membencinya. Wa karahiyatil musirrina 'alaiha, dan hendaklah engkau membenci maksiat dan membenci orang yang terus-terusan di atasnya maksiat. Nah, kalau maksiat sekali dua kali, ya nggak boleh dibenci. Harus diingatkan dulu. Udah diingatkan berkali-kali, nggak didengar kan? Ini boleh kita membenci orang yang terus-terusan di atasnya maksiat. Wa bughdihim fillah. Hendaklah engkau dengan membenci mereka karena Allah. Membenci mereka karena Allah, bukan karena persoalan pribadi. Karena dia melaksanakan maksiat, melanggar hak Allah. Wa hadza wajibun ala kulli mu'minin. Ini itu wajib kepada setiap mukmin. Ini setiap mukmin mampu melaksanakannya. Kalau membenci dengan hati, setiap mukmin mampu melaksanakannya. Karena itu wajib kepada setiap mukmin. Wa idza dzulimta aw syutimta, bila engkau dizalimi, aw syutimta atau engkau dicela, fa dhahara 'alaika minal ghadab, maka tampak kepadamu dari kemarahan, wa taghayyuril wajhi, dan dari berubahnya wajah, wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili, dan engkau dapati dari membenci perbuatan dan pelaku oleh apa engkau dapati ma. Jadi ma ini tanazong, ini fa'il dhahara sekaligus maf'ul wajadta. Bila engkau dizalimi, engkau dicela, maka zahir kepadamu. Oh, ini kelihatannya ini al-ghadab, ini al-ghadab fa'il dhahara, cuma mungkin min tiada. Iya. Bila engkau dicela atau bila engkau dizalimi atau engkau dicela, fa dhahara 'alaikal ghadabu, maksudnya. Maka tampak kepadamu oleh kemarahan dan oleh berubahnya wajah. Wajadta min karahiyatil fi'li, dan engkau dapati dari membenci perbuatan dan pelaku. Apa yang kau dapatkan? Ma maf'ul wajadta. Akan sesuatu yang tidak adalah misilnya sesuatu. Wala a'zamu minhu, dan tidak lebih besar darinya sesuatu. Wa inda sima'il munkar, ketika mendengar kemungkaran. Wa musyahadatihi, dan ketika melihatnya kemungkaran. Fatahaqqaq, maka pastikan olehmu annaka dha'iful iman, bahwa sungguh engkau itu lemah iman. Ketika kita dizalimi orang, artinya hak kita dilanggar, kita dicela orang, kita marah, berubah wajah kita merah. Kita mendapati dari membenci perbuatan, kita benci karena kezaliman. Kita mendapati diri kita, maksudnya kita benci kepada kezaliman dan pelaku kezaliman terhadap diri kita. Sesuatu yang tidak sebanding, bahkan tidak lebih besar ketika mendengar kemungkaran, melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran biasa aja. Ketika kita mendengar di sana orang berbuat maksiat, kita biasa aja. Ketika kita dizalimi, kita dikritik, dicaci, malah kita jadi marah. Kata hakak, maka pastikan olehmu, berarti kita itu orang yang lemah iman. Kenapa ini lemah iman? Karena kita lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan agama. Wa anna irdaka, dan pastikan olehmu bahwa sungguh irdaka, kehormatanmu, wa malaka, dan hartamu, azzu alaika, itu lebih mulia kepadamu min dinika, dari agamamu. Berarti di sini kita lebih mementingkan diri sendiri, harta, kehormatan daripada agama. Nabi dihina, kita biasa aja. Al-Quran dijadikan mainan misalkan, kita biasa aja, nggak ada rasa marah sama sekali kan. Nah, ini iman kita dipertanyakan. Wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bima'rufin. Apabila engkau yakin, wa tahaqqaqta, engkau bisa memastikan, wa sungguh engkau bila engkau memerintahkan dengan yang ma'ruf au nahaita, atau engkau melarang an munkarin, dari kemungkaran, la yastami'ulak, la yustama'ulak, tidak didengarkan untukmu.
wala yuqbalu minka atau tidak diterima dari kamu. Ketika kita tahu, yakin, atau kita bisa memastikan kalau kita menganjurkan yang baik atau melarang kemungkaran, nggak ada yang dengar. La yustama' lak. Tidak didengar orang bagimu, tidak diterima darimu, nggak ada yang peduli. Au alimta annahu yahsulu alaika bisababihi dararun dhahirun fi nafsik. Atau engkau meyakini bahwa sungguh hal dan sya'an itu hasil kepadamu dengan sebabnya amar ma'ruf nahi mungkar oleh dararun dhahirun, fa'il yahsulu. Fa'il yahsulu oleh kemudaratan yang zahir, mudarat pada dirimu, au malika atau pada hartamu, jadzalaka sukutu, niscaya boleh bagimu oleh diam. Nah, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, tidak didengar, tidak diterima, bahkan kita akan mendapatkan bahaya, ada ancaman, ada intimidasi dan teror. Teror terhadap diri, keluarga, harta. Ketika itu jazalaka boleh bagimu oleh diam. Boleh diam, enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya kita amar ma'ruf ketika itu dengan hati saja. Wasalal amru wan nahyu ba'da an kana wajiban minal fadailil 'azimah addallati min fa'iliha ala mahabbatillah wa isarihi ala man siwa. Jadilah amar dan nahi ketika itu, jadilah amar ma'ruf ketika itu, jadilah larang dari kemungkaran ketika itu kalau kita melaksanakan kita jadi bahaya. Ba'da an kana wajibah, sesudah bahwa ada ianya amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu menjadi wajib. Jadi sesudah ada itu wajib minal fadail, itu dari keutamaan-keutamaan yang besar yang menunjukkan dari pelakunya fadail ini atas cinta kepada Allah dan mengutamakannya seseorang, mengutamakannya Allah ala man siwahu di atas iman selainnya Allah. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar kita terancam, nyawa kita dalam bahaya, boleh diam. Jadi amar ma'ruf tadi berubah, wasaral amru, berubahlah oleh amar dan nahi sesudah kana wajiban, sesudah tadinya wajib, sekarang berubah menjadi minal fadail. Ketika itu amar ma'ruf nahi mungkar jadi satu fadilah, keutamaan yang besar. Kalau kita berani melaksanakannya, siap menerima resiko, itu menunjukkan bahwa pelaku, orang yang memperbuat mencari fadilah tadi, menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai Allah, lebih mengutamakan Allah daripada selainnya Allah. Ya. Wa amma idza alimta annal munkara yazidu bisababin nahi. Adapun apabila engkau yakin bahwa sungguh kemungkaran itu bertambah ya. Apabila engkau yakin bahwa sungguh kemungkaran itu bertambah ya dengan sebab larangan. Makin kita larang makin bertambah. Au yata'addad dararu ila ghairik, atau menjalar, memutaaddi, menjalarlah, menyebarlah kemudaratan kepada selain dirimu dari kaum muslimin. Ya, kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar malah tambah parah. Tambah orang-orang lain ikut bahaya. Fasukutu hina idzin, maka bermula diam ketika itu aula lebih utama. Warubama wajaba, kadang-kadang wajib ya diam. Wa iyyaka wal mudahanah, tinggalkan olehmu akan mudahana. Mudahana ini pura-pura. Maksudnya kita kalau teman kita melakukan maksiat udah biarin aja dah, itu mudahana namanya. Waspadai olehmu akan mudahana. Fa innaha minal jaraim, sesungguhnya mudahana itu bagian dari dosa. Apa itu mudahana? Wahia, dianya mudahana itu ayyakunal hamilu laka 'ala sukut, adalah yang mendorong bagimu di atas diam itu al khaufa, takut min fawati malin, takut dari kehilangan harta, au jahin, kehilangan pangkat, au naf'en, atau kehilangan manfaat, yakunu, yang akan ada ianya harta, pangkat, dan manfaat min qibalil mubashir, dari sisi orang yang sedang, dari sisi pelaku kemungkaran, min qibalil mubashiril mungkar, dari sisi mubashir orang yang melakukan kemungkaran, au ghairihi, atau selainnya si mubashir, minal fasaqah, dari orang fasik. Jadi mudahana itu begini, kita diam nggak amar ma'ruf nahi mungkar, takut hilang kepentingan kita. Kita punya teman atau kita punya bos. Nah, kalau kita melarang kemungkaran yang dilakukan bos, mungkin kita akan dipecat atau ya banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi kita jadi macet. Akhirnya kita diam. Nah, ini namanya mudahana. Mendorong kita untuk diam karena takut hilangnya harta, kehormatan, atau manfaat harta. Yang akan ada ianya manfaat dari sisi pelaku kemungkaran itu atau dari orang lain, dari orang-orang fasik, temannya bos atau siapa.
Bubu apa dia? Wa alaika iza amarta au nahaita bil ikhlasi lillah, dan hendaklah engkau apabila engkau memerintahkan atau engkau melarang dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Bila engkau amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah ikhlas karena Allah Ta'ala. Warrifqa, warrifqi, dan apabila engkau memerintahkan atau engkau melarang dengan ikhlas karena Allah, warrifqi, dan dengan lembut. Pertama ikhlas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua rifqi, lembut. Wa husni siyasah, dan dengan bagus siyasah, menggunakan cara yang bagus. Wa idharis syafaqah, dan memperlihatkan kasih sayang. Nah, ini sayang, jangan sampai saudara kita terjatuh dalam maksiat. Fama ijtama'an hadhil khisalu fi 'abdin ma'a kaunihi 'amilan bima amara bihi mujtaniban lima naha anhu illa kana li kalamihi sulatan wahibatan fis suduri. Ya. Fama ijtama'an, maka tidak berkumpullah oleh ini perkara. Ini perkara maksudnya ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar, lembut, bagus caranya, memperlihatkan kasih sayang. Tidak berkumpullah oleh ini perkara pada si orang hamba. Ma'akonihi, bersama keadaannya si hamba itu yang mengamalkan bima amara. Dia mengamalkan dengan apa yang memerintahkan ia dengannya. Mujtaniban, lagi yang meninggalkan bagi apa yang melarang ia darinya. Illa, kecuali adalah bagi ucapannya itu sulatan, sampai. Wahibatan, dan punya pengaruh yang besar. Fis suduri, dalam dada-dada. Waqa'a, dan terjatuh ianya kalam dalam hati. Ya. Nah itu. Bila dalam amar ma'ruf nahi mungkar tadi ada 4 perkara ini. Caranya bagus, ikhlas karena Allah. Nah, kita melaksanakan apa yang kita perintahkan, kita meninggalkan apa yang kita larang, kecuali adalah bagi kalamnya seorang itu sulah, sampai. Wahibatan, dan punya punya power, punya pengaruh dalam dada orang yang mendengar. Waqa'a, terjatuh ianya kalam dalam hati. Maksudnya hati, kalam itu sampai ke hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati sampai ke hati. Wahalawatan. Wahalawatun. Wahalawatun atah kepada sulatun, wahibatun. Sulatun, wahibatun, wawak'on kita baca. Kecuali adalah bagi kalamnya seseorang itu sulah. Ini isim kana, itu sampai. Wahibatun, punya kehebatan, punya pengaruh dalam dada, wawak'on, dan terjatuh, maksudnya tepat menuju sasaran ke dalam hati, wahalawatun, dan terasa manis fil asma'i, dalam pendengaran. Wa qalla ayyuradda alaih, jarang sekali bahwa ditolakkan akan dianya kalam alaihi, kepadanya seseorang. Jarang mental, dibantah enggak, diterima biasanya. Jaranglah bahwa ditolak. Jaranglah bahwa ditolak di atasnya seseorang. Nah, failnya ini. Jaranglah bahwa ditolak kepadanya bersama ini akan kalamnya. Wa qalla ayyuradda alaihi ma'a hadza kalamu. Jaranglah bahwa ditolak kepadanya seseorang yang amar ma'ruf nahi mungkar bersama ini akan apa ditolak, akan ucapan. Ucapannya akan diterima. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillah, dan bermula setiap orang yang memastikan ia dengan muraqabah Allah, wa tawakkuli alaihi, dan dengan bertawakal kepada Allah, wa takhallaqa birrahmani, dan berakhlak ia dengan kasih sayang, ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya Allah, itu lam yakdir, tidak mampu ia ayam lika nafsah, bahwa menahan ia akan dirinya inda musyahadatil mungkar, ketika melihat kemungkaran, hatta yuzilahu, hingga menghilangkan ia akannya kemungkaran, au yuhalu bainahu wa baina dzalik, atau dihalangi di antaranya dan di antara demikian, bima la qudrata lahu ala daf'ih, dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan baginya seseorang ala daf'ihi, di atas menolaknya sesuatu. Wa kullu man tahaqqaqa, setiap orang yang memiliki ia. Kullu man tahaqqaqa, setiap orang yang wujud, memastikan ia, memastikan ia, memiliki ia, bimuraqabatillah, setiap orang yang
selalu memuraqabah Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Setiap orang yang memiliki ia sifat tawakal kepada Allah, berakhlak dengan akhlak kasih sayang terhadap hamba Allah, itu khabar kullu, tidak mampu menahan dirinya ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran pasti nggak akan sanggup bersabar hingga dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta yuzilahu, tidak sanggup dia menahan diri diam doang hingga menghilangkan ia akannya kemungkaran, atau dihalangi diantaranya dan diantara demikian kemungkaran dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan baginya di atas menghilangkan sesuatu. Atau memang dia benar-benar tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu. Semacam ada benteng besar atau ada penghalang kan. Nah, selama dia mampu dia pasti akan melakukannya. Nah, dikit lagi. Wa iyyaka wat tajassus, hindari olehmu akan tajassus. Tajassus ini mengintip-ngintip, mencari-cari tahu keburukan orang. Wa iyyaka wat tajassusa, tinggalkan olehmu akan tajassus. Bahwa dianya tajassus itu tatlubal wuqufa ala auratil muslimin. Engkau mencari akan mengetahui, tatlubu engkau mencari-cari akan pengetahuan terhadap aurat-aurat kaum muslimin wa ma'asihim, dan terhadap kemaksiatan mereka yang tertutup. Tajassus artinya mengintip-ngintip. Tatlubul wuquf, engkau mencari untuk tahu, untuk berhenti, untuk tahu terhadap aib-aib kaum muslimin dan dosa-dosa mereka yang tersembunyi. Ngintip-ngintip. Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, man tataba'a aurata akhi, barang siapa yang mencari-cari ia akan aurat, akan aib saudaranya yang muslim, tataba Allah, niscaya mengikuti, mencari-cari oleh Allah akan auratnya. Allah juga akan mencari aib kita. Allah memang tahu aib kita, mestinya Allah tutup, jadinya Allah enggak menutup, hatta yufdihahu, hingga membuka ianya Allah akannya seseorang, walau fi jawfi baiti, walau di dalam rongga rumahnya. Kalau kita suka cari tahu aib orang, maka aib kita walaupun kita maksiat dalam rumah kita akan ketahuan, dibuka oleh Allah. Wa'lam annal maksiyata iza satarta lam tadurra illa murtakibaha. Wa'lam annal maksiyata iza sutirat. Ketahuilah bahwa sungguh maksiat iza sutirat, bila ditutup akan dianya maksiat, lam tadurra, niscaya tidak akan membahayakan dianya maksiat illa murtakibaha, kecuali pelakunya. Jadi maksiat selama tertutup itu cuma membahayakan pelakunya. Orang yang tidak tahu yang nggak akan bahaya. Karena wajib amar ma'ruf nahi mungkar tadi ketika kejahatan dilakukan di depan khalayak. Artinya ada orang yang melihatnya. Baru wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi selama maksiat itu disembunyikan, itu hanya membahayakan pelakunya saja. Fa'idha dhaharat, maka bila tampak ianya maksiat, walam tughayyar, dan tidak dirubah akan dianya maksiat, amma dararuha, niscaya meratalah oleh bahayanya maksiat. Nah, makanya dilarang melakukan maksiat di depan khalayak ramai. Ketika sendiri pun terlarang, tapi ketika sendiri bahaya pelakunya saja. Wa alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkarati fi mawdi'in antabih wa aista min qabulil haqqi bil uzlah. Hendaklah engkau idza tafahasha, bila kejilah oleh tampaknya kemaksiatan dan kemungkaran fi mawdi'in, pada tempat yang berumlah engkau bihi, di tempat itu. Kita berada di satu tempat di mana di tempat itu maksiat banyak banget, kemungkaran banyak banget. Wa aista min qabulil haq, dan engkau putus asa dari diterima kebenaran. Kita udah nasihati nggak didengarin. Apa yang harus kita lakukan? Bil uzlah. Bil uzlah ini wa alaika, hendalah engkau bila kemaksiatan, kemungkaran sudah menyebar di tempat engkau berada, bil uzlah, hendalah engkau uzlah, tinggalkan tempat itu. Fa inna fiha salamah, karena sesungguhnya dalam uzlah itu ada keselamatan. Au bil hijrah, atau kita berhijrah ila maudhi'in akhara, ke tempat yang lain. Wahia aula, dan dianya hijrah ke tempat yang lain itu lebih baik. Tinggalkan daerah itu, cari tempat lain. Fa innal azaba idza nazala ala maudhi'in ya'umul khabisa wat thayyib. Karena siksa itu bila turun ia kepada satu tempat, ya niscaya meratai ianya siksa tadi akan orang yang jahat dan orang yang baik. Bila azab turun, banjir datang, semuanya kena.
Wa yakunu lil mu'minil ladzi lam yaqsir fi nusrati dinillah kafaratun. Dan ada kafaratan. Dan ada ianya adab bagi orang yang beriman yang tidak lalai ia dalam membela agama Allah, itu jadi kafarah. Bila musibah datang, musibah rata akan mengenai orang yang baik dan orang yang jahat. Cuma bedanya begini. Ada ianya siksa bagi orang yang beriman yang tidak lalai ia pada membela agama Allah, itu menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosanya. Warahmatan, itu rahmat dari Allah. Wali ghairihi, ada ianya azab tadi, li ghairihi, bagi selainnya orang yang beriman, itu iqaban, itu iqab, siksa, wa nikmatan, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'amah. Selesai bab amar ma'ruf nahi mungkar secara ringkas. Nah, semoga Allah memberikan kita keberanian untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.